Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Belajar bareng Ibu Fibri. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, apa sih persamaan nilai mutlak itu? Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang suku-sukunya mengandung nilai mutlak. Contohnya, nilai mutlak 10x dikurangi 5 sama dengan 12. Di situ ada nilai mutlak kan, ada tanda nilai mutlak, ada tanda sama dengan. Berarti memenuhi persamaan nilai mutlak ya. Contoh yang kedua, nilai mutlak 4 dikurangi 2x dikurangi 3 dikalikan nilai mutlak x ditambah 12 sama dengan 18. Di situ juga mengandung nilai mutlak. Nah, bagaimana menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak? Nah, untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak, perhatikan tabel berikut ya. Untuk bentuk persamaan nilai mutlak bentuk nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C, maka penyelesaiannya AX ditambah B sama dengan C atau AX ditambah B sama dengan negatif C. Nah, untuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Untuk contohnya, contoh yang pertama, nilai mutlak 13 dikurangi nilai mutlak negatif 7 sama dengan, kalian bisa lihat opsi pilihan gandanya. Nah, nilai mutlak 13 yaitu 13 karena positif kan, dikurangi nilai mutlak negatif 7. Nilai mutlak negatif 7 berapa? Karena nilai mutlak selalu bernilai positif, berarti nilai mutlak negatif 7 itu 7. Berarti 13 kurangi 7 sama dengan 6. Hasilnya C. Lanjut contoh yang kedua. Contoh nomor 2, nilai mutlak negatif 2 dikurangi nilai mutlak negatif 8, itu dimutlakan lagi ya. Maka hasilnya kalian bisa lihat opsi pilihan gandanya. Oke, kita jawab. Nilai mutlak negatif 2 dikurangi, nah nilai mutlak negatif 8 itu 8, berarti itu nilai mutlak negatif 2 dikurangi 8 sama dengan nilai mutlak negatif 10 sama dengan 10. Jadi jawabannya B. Masih cukup mudah ya untuk contoh 1 dan 2. Contoh 3. Nah, untuk X sama dengan negatif 5, nilai dari nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak X dikurangi 6 dimutlakan sama dengan. Kita bahas. Nah, untuk X sama dengan negatif 5 berarti kita substitusikan X sama dengan negatif 5 ke soal tadi ya. Berarti menjadi nilai mutlak 8 dikurangi nilai mutlak negatif 5 dikurangi 6 dimutlakkan. Sama dengan nilai mutlak 8 dikurangi, tadi nilai mutlak negatif 5 itu 5 dikurangi 6 dimutlakkan lagi. Sama dengan nilai mutlak 8 dikurangi nilai mutlak negatif 1. Nah, sama dengan nilai mutlak 8 dikurangi tadi nilai mutlak negatif 1 sama dengan 1. Jadi sama dengan 8 kurangi 1 berarti nilai mutlak 7 sama dengan 7. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini hampir sama dengan soal nomor untuk 4 dan 5 ya. Untuk nilai X lebih dari 5, bentuk aljabar dari nilai mutlak 3 dikurang X adalah, kalian bisa lihat opsinya. Nah, X sama dengan X lebih dari 5, kita bisa memisahkan X sama dengan 6. Kita ambil X sama dengan 6, maka kita masukkan ke 3 kurangi X, itu kita ganti X-nya dengan 6, berarti menjadi 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3. Negatif 3 itu kurang dari
0. Ingat lagi definisi nilai mutlaknya. Nah, bernilai negatif untuk X kurang dari 0. Berarti nilai mutlak 3 kurangi X itu akan sama dengan negatif 3 min X. Sama dengan, kita kalikan negatif kali 3, negatif 3, negatif kali negatif X, hasilnya positif X. Sama dengan X dikurangi 3. Jadi hasilnya yang E. Lanjut soal nomor 5. Hampir mirip dengan soal nomor 4. Untuk X kurang dari setengah, bentuk aljabar dari nilai mutlak 3 dikurangi 7X adalah, nah, X kurang dari setengah, kita bisa ambil untuk X sama dengan 0. Boleh saja kan? Yang cari yang mudah aja. Kita ganti X-nya dengan 0. Berarti 3 dikurangi 7X, kita ganti X-nya dengan 0 menjadi 3 kurangi 7 kali 0 sama dengan 3 kurangi 0 sama dengan 3. 3 itu lebih dari 0. Nah, ingat lagi definisinya. Untuk yang lebih dari sama dengan, nilai mutlaknya akan bernilai positifnya. Maka nilai mutlak negatif 7X sama dengan, nah, akan bernilai positif dari 3 kurangi 7X. Ya, 3 kurangi 7X itu sendiri. Jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi untuk contoh soal yang ke-6. Contoh yang ke-6. Nah, penyelesaian nilai mutlak dari persamaan nilai mutlak berikut adalah nilai mutlak 2X kurangi 5 sama dengan 11. Kita akan hitung satu persatu. Nilai mutlak 2X dikurangi 5 berdasarkan definisi akan bernilai dua macam kan, akan bernilai sama dengan 11 atau positifnya. Tadi yang di tabel lihat ya, akan bernilai negatif 11. Nah, akan bernilai 11 untuk 2X kurangi 5 lebih dari sama dengan 0. 2X lebih dari sama dengan 5. X lebih dari sama dengan 5 per 2. Nah, akan bernilai negatif 11 untuk, nah, kita tinggal ubah tandanya saja. X kurang dari 5 per 2. Kita jabarkan satu persatu. Nah, untuk yang 2X kurang 5 sama dengan 11. Jadi kita hitung 2X sama dengan 11. Nah, negatif 5 kita pindah ruas, itu menjadi ditambah 5. Jadi 2X sama dengan 16. X sama dengan 8. Nah, kita cek. Jadi bernilai 11 untuk yang X lebih dari sama dengan 5 per 2 kan. Kita cek apakah 8 lebih dari sama dengan 5 per 2. Atau 8 lebih dari sama dengan 5 per 2 itu berapa? 2,5. Benar atau salah? 8 itu lebih dari sama dengan 2,5. Ternyata benar. Berarti memenuhi. Nah, jawaban yang kedua, untuk yang 2X kurangi 5 sama dengan negatif 11. Jadi 2X sama dengan negatif 11, pindah ruas negatif 5-nya berarti ditambah 5. 2X sama dengan negatif 6, kemudian X sama dengan negatif 3. Kita cek apakah negatif 3 kurang dari 5 per 2. Apakah negatif 3 kurang dari 2,5? Nah, ternyata benar, berarti memenuhi. Jadi kedua nilai X memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya sama dengan negatif 3,8. Lanjut untuk yang contoh soal nomor 7. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 3 kurangi X dikurangi 3X sama dengan 5. Nah, kita ubah dulu bentuknya, karena yang hanya kita punya itu nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C, ya kita ubah.
ruas kiri hanya nilai mutlak, nah selain yang tidak mengandung nilai mutlak kita pindah ke ruas kanan. Itu menjadi nilai mutlak 3 kurangi X sama dengan 5 ditambah 3X. Nah, berdasarkan definisi, berarti nilai mutlak 3 dikurangi X sama dengan ada bernilai dua macam, positif dan negatifnya. Positif 5 ditambah 3X untuknya jangan lupa, untuknya itu untuk yang di dalam tanda nilai mutlak. Untuk 3 kurangi X lebih dari sama dengan 0, negatif X lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, kedua-duanya kita kalikan negatif 1, berarti X kurang dari sama dengan 3. Tandanya berubah tanda ya. Nah, yang terus selanjutnya akan bernilai dari negatifnya. Negatif 5 ditambah 3X untuk, nah kita tinggal ubah tanda saja. Untuk X lebih dari 3. Kita jabarkan satu persatu. Untuk yang 3 kurangi X sama dengan 5 ditambah 3X. Yang variabel X kita pindah ruas semua ke kiri. Berarti menjadi negatif X dikurangi 3X sama dengan 5 kurangi 3. Maka negatif 4X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2 per 4. Bisa sederhanakan lagi. X sama dengan negatif setengah. Cek lagi yuk ke atas. Ceknya ke sini. Untuk X sama dengan setengah kurang dari sama dengan 3, apakah benar? Ya benar, bahwa negatif setengah itu kurang dari sama dengan 3, maka memenuhi ya. Kita cek penjabaran selanjutnya. 3 kurangi X sama dengan negatif 5 ditambah 3X. Kita kalikan dulu, berarti 3 dikurangi X sama dengan negatif kali 5 itu negatif 5. Negatif kali plus 3 itu negatif 3X. Kita kumpulkan ruas kiri itu yang ada variabel X-nya. Jadi menjadi negatif X ditambah 3X, benar ruas kan? Sama dengan negatif 5 dikurangi 3. Maka negatif 2X sama dengan negatif 8. X sama dengan bukan negatif 2X ya, maaf, itu 2X sama dengan negatif 8, X sama dengan negatif 4. Kita cek untuk syarat yang kedua itu X lebih dari 3. Diperoleh X sama dengan negatif 4. Negatif 4 apakah lebih dari 3? Nah, salah kan? Yang benar kan negatif 4 kurang dari 3. Pernyataan itu salah, maka tidak memenuhi. Untuk X sama dengan negatif 4. Jadi HP-nya hanya negatif setengah. Yuk, tinggal beberapa contoh soal lagi. Contoh yang ke-8. Nah, di sini Ibu berikan berbagai macam bentuk persamaan nilai mutlak. Jadi nanti ketika kamu ketemu bentuk yang mirip, kamu bisa mengerjakannya ya. Tinggal mengikuti langkah-langkahnya seperti apa, step by step, ikuti satu per satu. Contoh 8. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 4X dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak X ditambah 7. Nah, ini bentuknya mirip dengan yang di tabel ya. Yang nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Maka penyelesaiannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya nilai mutlak 4X dikurangi 2 sama dengan X ditambah 7. Untuk 4X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 2. 4X lebih dari sama dengan 2. X lebih dari sama dengan setengah. Nah, akan bernilai negatifnya untuk X ditambah 7. Untuk X kurang dari setengah. Kebalikannya ya tandanya ya. Kita jabarkan satu-satu. 4X kurangi 2 sama dengan positif
nya X ditambah 7. Maka pindah ruas, yang ada X yang pindah ruas ke kiri, 4X kurangi X sama dengan 7 ditambah 2, 3X sama dengan 9, X sama dengan 3. Cek ke atas. 3 lebih dari sama dengan setengah. Oh, ternyata benar. Jadi X sama dengan 3 memenuhi ya. Cek yang selanjutnya. Maaf, salah ini. Cek selanjutnya untuk 4X dikurangi 2 sama dengan negatif X ditambah 7. Kita hitung dulu, kalikan negatifnya dulu itu. 4X kurangi 2 sama dengan negatif kali X negatif X, negatif kali plus 7 negatif 7. Maka 4X ditambah X sama dengan negatif 7 ditambah 2. 5X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 1. Negatif 1 kurang dari setengah. Nah, ternyata benar. Maka X sama dengan negatif 1 memenuhi. Jadi kedua, nilai X memenuhi. X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Jadi HP-nya negatif 1,3. Contoh yang terakhir. Nah, sekarang disuruh menentukan penyelesaian dari yang bentuknya pecahan nih. Nah, penyelesaian dari nilai mutlak 3X ditambah 6 dikurang maaf ya. Bu Febri ulangi ya. Penyelesaian dari nilai mutlak 3X ditambah 6 per X dikurangi 5 sama dengan 4. Untuk X tidak sama dengan 5 adalah, nah, kita gunakan sifat nilai mutlak yang bentuknya seperti ini nih. Nilai mutlak X per Y itu sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Untuk nilai mutlak Y tidak sama dengan 0. Maka mengikuti sifat itu, kita rubah berarti menjadi nilai mutlak 3X ditambah 6 per nilai mutlak X dikurangi 5 sama dengan 4. Kita kalikan silang menjadi nilai mutlak 3X ditambah 6 sama dengan 4 kali nilai mutlak X dikurangi 5. Nah, kita kerjakan berdasarkan definisi. Nilai mutlak 3X tambah 6 akan bernilai positifnya 4X dikurangi 5. Untuk 3X kurangi 6 lebih dari sama dengan 0. 3X lebih dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 2. Dan akan bernilai negatif 4 dikalikan X kurangi 5 untuk X kurang dari 2. Kita akan jabarkan satu persatu. 3X ditambah 6 sama dengan 4 dikalikan X kurangi 5. Kita kalikan dulu ya. Berarti 3X ditambah 6 sama dengan 4 kali X itu 4X. 4 kali negatif 5 negatif 20. Pindah ruas ke ruas kiri yang ada variabel X-nya. Itu menjadi 3X kurangi 4X sama dengan negatif 20 dikurangi 6. Negatif X sama dengan negatif 26. Maka X sama dengan 26. Syarat yang pertama itu lebih dari sama dengan 2. Kita cek apakah 26 lebih dari sama dengan 2. Benar. Berarti memenuhi. Penjabaran yang kedua. Untuk yang 3X ditambah 6 sama dengan negatifnya 4 kalikan X kurangi 5. Kita kalikan dulu. 3X ditambah 6 sama dengan negatif 4 kali X. Itu negatif 4X, negatif 4 kali negatif 5, positif 20. Kemudian kita pindah ruas. Yang ada variabel X pindah ke ruas kiri. Berarti 3X ditambah 4X sama dengan 20 dikurangi 6. 7X sama dengan 14. X sama dengan 2. 2 kurang dari 2. Nah, kita anggap benar. Berarti memenuhi. Jadi HP-nya 2,26.
Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.